Weton Pahing bukanlah weton biasa. Dalam primbon Jawa kuno, Pahing dikenal sebagai weton dengan energi panas, kuat, dan keras, ibarat api besar yang mampu menerangi jalan kehidupan, namun juga bisa membakar jika tidak dikendalikan. Banyak leluhur mengatakan, orang Pahing sebenarnya didekatkan dengan rejeki besar, tetapi seringkali hidupnya terasa berat, penuh ujian, dan rejekinya seperti datang lalu pergi tanpa jejak. Tidak sedikit weton Pahing yang mengeluh. Sudah kerja keras, tapi uang selalu habis. Usaha jalan, tapi selalu ada saja masalah. Rejeki datang, tapi tidak pernah benar-benar menetap. Menurut primbon, ini bukan karena malas, bukan karena bodoh, dan bukan pula karena nasib buruk, melainkan karena energi Pahing yang terlalu kuat sering tidak seimbang. Ketika energi ini tidak diarahkan dengan benar, rejeki yang datang justru bocor pelan-pelan, seperti air yang keluar dari celah kecil tanpa disadari. Dalam kitab-kitab primbon tua, disebutkan bahwa weton Pahing memiliki gerbang rejeki khusus, namun gerbang ini tidak terbuka dengan kerja keras saja. Ia membutuhkan penyelarasan batin, niat, dan simbol-simbol tertentu yang sejak dahulu digunakan oleh para leluhur sebagai pengingat dan pengunci rejeki. Leluhur Jawa tidak menyebutnya jimat. Mereka menyebutnya sarana titipan niat. Barang-barang sederhana yang disimpan bukan karena kekuatannya, melainkan karena makna dan energi doa yang menyertainya. Ketika seseorang Pahing menyimpan benda-benda ini dengan niat baik, maka secara perlahan, hatinya menjadi lebih tenang. Jalur rezekinya tidak lagi serampangan. Kesempatan datang lebih sering, dan rejeki yang masuk menjadi lebih awet. Inilah sebabnya, banyak orang Pahing zaman dulu yang hidupnya terlihat sederhana, tetapi tidak pernah kekurangan. Mereka tidak pamer, tidak serakah, namun selalu ada saja ketika membutuhkan. Primbon bahkan memperingatkan, weton Pahing sing ora ngerti carane nyimpen rejeki, bakal tansah kesel ngoyak bandha. Artinya, orang Pahing yang tidak tahu cara menjaga rejeki, akan terus lelah mengejar harta. Karena itulah, leluhur menitipkan 7 barang khusus yang wajib diketahui oleh weton Pahing. Barang-barang ini bukan untuk disembah, bukan untuk dipuja, tetapi untuk mengunci niat rejeki agar tidak bocor, menenangkan energi panas Pahing, membuka jalan rejeki yang tertutup, menjaga agar kekayaan datang secara halal dan berkah. Bab demi bab akan membahasnya secara perlahan. Namun ingat, barang-barang ini hanya bekerja pada mereka yang berniat baik dan tidak meremehkan ajaran leluhur. Dengarkan dan pahami dengan hati terbuka. Karena banyak weton Pahing yang baru sadar, setelah hidupnya terlalu lama terasa berat. Dan mungkin, kamu adalah salah satunya. Dalam primbon Jawa, selalu ditekankan bahwa rejeki tidak hanya dicari, tetapi juga harus dijaga. Terutama bagi weton Pahing, yang memiliki energi besar dan cepat bergerak. Energi inilah yang membuat orang Pahing mudah mendapatkan peluang, namun di sisi lain juga membuat rejeki cepat keluar jika tidak dikunci dengan benar. Leluhur Jawa menyebut 2 barang pertama ini sebagai tali awal rejeki. Artinya, sebelum membahas benda-benda lain yang lebih kuat, weton Pahing wajib lebih dulu menata niat dan jalur rezekinya melalui 2 barang sederhana ini. Banyak orang melewatkannya karena terlihat sepele, padahal justru disinilah letak kuncinya. Barang pertama, kain putih bersih, penenang energi Pahing. Kain putih dalam primbon bukan sekadar kain biasa. Ia adalah simbol kesucian niat, ketulusan hati, dan jalan rejeki yang lurus. Untuk weton Pahing yang cenderung panas, emosional, dan mudah terbakar ambisi, kain putih berfungsi sebagai penyeimbang batin. Leluhur percaya, selama niat seseorang masih keruh, rejeki yang datang pun ikut keruh. Rejeki bisa datang, tetapi dibarengi masalah, pertengkaran, hutang, penyakit, atau rasa tidak pernah cukup. Dengan menyimpan kain putih bersih, orang Pahing diingatkan setiap hari bahwa rejeki terbaik adalah yang datang tanpa menyakiti siapapun.
Tata cara menyimpan menurut Primbon. Kain harus benar-benar bersih. Dilipat rapi. Tidak kusut. Disimpan di tempat tinggi atau tempat ibadah. Tidak digunakan untuk keperluan lain. Banyak orang Pahing yang setelah menyimpan kain putih ini, hidupnya terasa lebih tenang, keputusan finansialnya lebih bijak, dan peluang datang lebih halus. Barang kedua, uang logam lama, pancingan rejeki yang tidak putus. Jika kain putih berfungsi menenangkan, maka uang logam lama berfungsi memancing aliran rejeki. Dalam Primbon Jawa, uang logam dipercaya sebagai simbol rezeki yang berputar, tidak macet, dan selalu kembali. Leluhur zaman dahulu selalu menyimpan beberapa keping uang logam lama di rumah atau di tempat usaha. Bukan untuk dibelanjakan, tetapi sebagai penanda bahwa rejeki harus selalu ada yang menetap, bukan habis total. Untuk weton Pahing, uang logam ini berfungsi sebagai penahan kebocoran uang, penarik pemasukan kecil yang sering diremehkan, pengingat agar tidak boros dan serampangan. Jumlah yang dianjurkan Primbon: 3 keping simbol awal rejeki, 5 keping simbol kelancaran, 7 keping simbol kemapanan. Cara menyimpan: dibungkus kain kecil, disimpan di laci, dompet cadangan, atau sudut lemari. Jangan sering dipamerkan. Banyak weton Pahing yang bersaksi, setelah menyimpan uang logam lama ini, uang memang tidak langsung melimpah, tetapi tidak pernah benar-benar habis, selalu ada jalan keluar ketika terdesak. Primbon mengajarkan satu hal penting: sing cilik yen dirumat, bakal dadi gedhe. Artinya, sesuatu yang kecil jika dijaga, akan menjadi besar. Dua barang ini adalah fondasi. Jika fondasi rezekimu kuat, maka barang-barang berikutnya akan bekerja lebih maksimal. Namun jika dua barang awal ini diabaikan, maka sekuat apapun usaha weton Pahing, rezekinya akan terus bocor tanpa terasa. Dan ingat, rezeki tidak suka dengan orang yang meremehkan hal kecil. Dalam Primbon Jawa, ada satu kenyataan pahit yang sering tidak disadari oleh weton Pahing, bukan karena kurang usaha, bukan pula karena nasib jelek, tetapi karena energi sial yang menumpuk tanpa dibersihkan. Weton Pahing memiliki daya tarik energi yang kuat. Energi ini membuat mereka mudah disorot, mudah diperhatikan, dan sering menjadi bahan pembicaraan. Sayangnya, tidak semua perhatian membawa kebaikan. Ada kalanya perhatian itu berubah menjadi iri, pandangan negatif, ucapan yang tidak disadari tapi kena. Menurut Primbon, energi-energi inilah yang perlahan menutup pintu rejeki, membuat usaha terasa seret, uang cepat habis, dan hidup dipenuhi kejadian kecil yang menguras tenaga batin. Karena itulah, leluhur menitipkan dua barang penetral yang wajib dimiliki weton Pahing. Bukan untuk menyakiti siapapun, melainkan untuk membersihkan jalur hidup dan membuka kembali peluang yang tertutup. Barang ketiga, garam kasar penyerap sial yang sering diremehkan. Garam dalam Primbon Jawa bukan sekadar bumbu dapur. Ia adalah simbol pembersih, penetral, dan pemutus energi buruk. Untuk weton Pahing, garam kasar berfungsi seperti tameng halus yang menyerap beban hidup yang tidak terlihat. Banyak orang Pahing mengalami kejadian aneh. Rezeki selalu hampir dapat, tapi gagal di detik terakhir. Usaha lancar sebentar, lalu tiba-tiba macet. Uang keluar untuk hal-hal yang tidak penting. Primbon menyebut kondisi ini sebagai ketemplan sial alus, bukan keras, tapi menggerogoti pelan-pelan. Cara penggunaan menurut Primbon: gunakan garam kasar alami. Masukkan ke wadah kecil, kaca atau tanah liat lebih dianjurkan. Letakkan di sudut kamar, dekat pintu, atau tempat penyimpanan uang. Ganti setiap 35 hari. Selapan. Ketika garam sudah menggumpal atau berubah warna, itu pertanda ia sudah menyerap banyak energi berat. Jangan disimpan terlalu lama. Banyak weton Pahing yang setelah rutin melakukan ini merasakan tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih. Masalah datang, tapi cepat selesai.
Barang keempat. Daun sirih, pembuka jalan hormat kepercayaan. Jika garam membersihkan, maka daun sirih membuka. Dalam budaya Jawa, daun sirih adalah simbol kehormatan, kepercayaan, penerimaan sosial. Untuk weton pahing, daun sirih sangat penting karena seringkali rezekinya tergantung pada kepercayaan orang lain, baik dalam usaha, pekerjaan, maupun relasi. Primbon menyebutkan, weton pahing yang menyimpan daun sirih akan lebih mudah dipercaya dalam urusan uang, dihargai pendapatnya, dapat bantuan di saat genting. Cara menyimpan, bisa daun segar atau kering. Simpan di tempat bersih dan rapi. Jangan sampai diinjak, diremehkan, atau dibiarkan busuk. Daun sirih ini bekerja secara halus. Orang tidak sadar kenapa mereka tiba-tiba percaya, simpati, atau mau menolong, namun jalannya rejeki pun ikut terbuka. Primbon mengingatkan, rejeki orang mung saka kerja, nanging saka resike dalan urip. Artinya, rejeki tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi dari bersihnya jalan hidup. Garam kasar dan daun sirih bukan benda ajaib. Mereka adalah penjaga keseimbangan. Jika dua barang ini dirawat dengan niat baik, maka sial kecil tidak akan menumpuk. Peluang tidak lagi tertutup tanpa sebab. Rejeki datang lebih mudah diterima. Dan bagi weton pahing, inilah titik balik antara hidup yang terasa berat dan hidup yang mulai mengalir. Dalam primbon Jawa, setelah jalur rejeki dibersihkan dan peluang mulai terbuka, ada satu tahap penting yang sering dilupakan, menguatkan aura kekayaan. Banyak weton pahing yang sebenarnya sudah lolos dari sial, sudah mulai dapat peluang, tetapi hidupnya tetap stagnan. Rejeki datang, namun kecil. Usaha jalan, namun sulit berkembang. Menurut leluhur, ini terjadi karena aura kemakmuran belum cukup kuat untuk menahan rejeki besar. Weton pahing dikenal berwatak tegas, berani, dan berwibawa. Namun jika wibawa ini tidak diarahkan ke arah kemakmuran, maka yang muncul justru mudah tersinggung, merasa selalu ditantang hidup, cepat puas atau sebaliknya, cepat kecewa. Primbon mengajarkan bahwa kekayaan bukan hanya soal uang, tapi soal getaran batin. Seseorang yang auranya belum siap, akan sulit menerima rejeki besar tanpa diiringi masalah. Karena itulah, leluhur menitipkan barang kelima yang fungsinya bukan untuk membersihkan atau membuka jalan, melainkan untuk menguatkan frekuensi kekayaan dalam diri weton pahing. Barang kelima, benda logam warna emas simbol kemakmuran, wibawa. Dalam primbon Jawa, warna emas adalah lambang kemuliaan, kemakmuran, wibawa, keberhasilan yang diakui. Perlu digarisbawahi, tidak harus emas asli. Yang terpenting adalah simbol dan niatnya. Leluhur memahami bahwa tidak semua orang mampu memiliki emas mahal, namun energi simbolik tetap bisa dihadirkan. Benda yang dianjurkan: koin warna emas, cincin logam emas imitasi, gantungan kecil berwarna emas, potongan logam kuning yang bersih. Benda ini dipercaya bekerja sebagai penyetel aura batin. Ketika weton pahing menyimpannya, ia akan lebih percaya diri saat mengambil keputusan, lebih berani menerima peluang besar, lebih siap secara mental untuk naik kelas ekonomi. Primbon menyebutkan, banyak weton pahing gagal kaya bukan karena kurang kerja keras, tetapi karena batinnya belum siap memegang uang besar. Tata cara menyimpan menurut Primbon: simpan di tempat pribadi, dompet, laci kamar, lemari khusus. Jangan sering dipamerkan, jangan disimpan di tempat kotor, jangan dijadikan alat kesombongan. Setiap kali melihat benda ini, niatkan dalam hati, aku siap menerima rejeki besar dengan cara yang halal dan berkah. Niat ini penting, karena Primbon menegaskan, kekayaan yang datang tanpa kesiapan batin akan berubah menjadi cobaan. Dampak halus yang sering terjadi. Banyak weton pahing tidak sadar perubahan kecil setelah menyimpan benda ini, seperti
Orang lebih segan dan menghormati. Tawaran kerja atau usaha datang dari arah tak terduga. Keputusan finansial terasa lebih mantap. Rezeki tidak lagi datang dengan rasa takut. Inilah yang disebut leluhur sebagai wibawa rezeki. Bukan pamer, bukan sombong, tapi tenang dan mantap. Primbon mengingatkan, banda gede mung lebu marang wong sing siap nampani. Artinya, kekayaan besar hanya datang kepada orang yang siap menerimanya. Benda logam warna emas ini bukan pemanggil uang instan. Ia adalah penguat jati diri dan kesiapan batin weton pahing. Jika aura sudah kuat, maka rezeki tidak lagi membuat takut. Kesempatan tidak lagi ragu datang. Hidup perlahan naik kelas. Dan bagi weton pahing, inilah tahap ketika rezeki tidak hanya mengalir, tapi mulai menetap. Dalam primbon Jawa, ada satu kenyataan yang sering membuat weton pahing terdiam. Banyak di antara mereka bukan tidak punya jalan rezeki, tetapi jalannya terkunci. Sudah bekerja keras, sudah berdoa, sudah berusaha ke sana kemari, namun hidup tetap terasa mentok. Seperti berdiri di depan pintu besar, melihat cahaya di baliknya, tetapi tidak bisa masuk karena tidak menemukan kuncinya. Leluhur Jawa menyebut kondisi ini sebagai rezeki ketutup lawang. Bukan karena Tuhan tidak memberi, melainkan karena waktu dan kesiapan batin belum bertemu dengan kuncinya. Weton pahing dikenal memiliki keberanian dan tenaga besar. Namun justru karena itu, mereka sering memaksa nasib, terlalu cepat mengambil keputusan, membuka pintu yang salah, menutup pintu yang seharusnya dibuka. Primbon mengingatkan, nasib tidak bisa didobrak, tapi harus dibuka dengan kunci yang tepat. Barang keenam, kunci tua atau kunci yang tidak terpakai. Inilah barang keenam yang jarang diperhatikan, namun memiliki makna simbolik yang sangat kuat. Kunci. Dalam primbon Jawa, kunci melambangkan pembuka jalan hidup, akses terhadap peluang tersembunyi, jalan keluar dari kebuntuan. Leluhur zaman dahulu percaya, menyimpan kunci tua atau kunci yang sudah tidak terpakai adalah cara batin untuk mengingatkan diri bahwa setiap masalah pasti punya jalan keluar. Jenis kunci yang dianjurkan: kunci besi lama, kunci rumah atau lemari yang sudah tidak digunakan, kunci kecil sederhana, bukan kunci elektronik. Yang terpenting bukan bentuknya, melainkan makna dan niat yang menyertainya. Makna batin di balik kunci untuk weton pahing. Untuk weton pahing, kunci ini berfungsi sebagai penahan sikap tergesa-gesa, pengingat agar tidak memaksa keadaan, simbol kesiapan membuka pintu baru. Primbon menyebutkan, banyak weton pahing gagal tepat di depan keberhasilan karena membuka pintu dengan emosi, bukan dengan kesabaran. Dengan menyimpan kunci ini, secara halus batin akan terlatih untuk menunggu waktu yang tepat. Lebih peka membaca peluang. Tidak salah langkah dalam urusan uang dan usaha. Tata cara menyimpan kunci menurut Primbon: simpan di tempat aman dan bersih, jangan dicampur dengan barang rusak lain, jangan dibuang sembarangan, jangan dijadikan mainan. Beberapa leluhur menganjurkan kunci disimpan di laci pribadi, di dalam kotak kecil, di dekat tempat menyimpan catatan niat rezeki. Sesekali, pegang kunci tersebut sambil menarik napas dan berniat, dengan izin Gusti Allah, dibukakan jalan rezekiku pada waktu yang tepat. Tanda-tanda perubahan yang sering terjadi. Weton pahing yang menyimpan kunci ini dengan niat baik sering mengalami perubahan halus, seperti jalan keluar muncul dari arah tak terduga. Masalah lama menemukan solusi. Peluang datang setelah lama tertutup. Hati lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Primbon menyebut fase ini sebagai lawang wiwit kebuka. Pintu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Leluhur Jawa berpesan, sing ngerti kunci urip, ora bakal kesasar dalan. Artinya, siapa yang memahami kunci hidup, tidak akan tersesat jalan. Kunci tua ini bukan benda sakti. Ia adalah simbol kesiapan, kesabaran, dan kepercayaan pada waktu Tuhan.
Bagi weton pahing, inilah pengingat terpenting. Tidak semua pintu harus dibuka sekarang. Tidak semua peluang harus dikejar. Yang tepat akan terbuka sendiri. Dan ketika pintu itu benar-benar terbuka, rejeki yang masuk bukan lagi kebetulan, melainkan takdir yang sudah siap kamu terima. Dalam primbon Jawa, semua usaha, semua simbol, dan semua sarana tidak akan bekerja sempurna tanpa satu hal terakhir, niat yang disadari dan diikat dengan sungguh-sungguh. Inilah kesalahan terbesar banyak weton pahing. Mereka menyimpan barang, melakukan ritual kecil, berdoa, dan bekerja keras. Tetapi niatnya berantakan, ragu, dan sering berubah-ubah. Hari ini ingin kaya, besok takut kaya. Hari ini ingin sukses, besok merasa tidak pantas. Leluhur Jawa menyebut kondisi ini sebagai ati pecah, hati yang terbelah. Dan primbon menegaskan, rejeki besar tidak akan masuk ke hati yang belum utuh. Karena itulah, dari 7 barang yang diajarkan, barang ke-7 adalah yang paling sederhana, namun paling menentukan. Banyak orang menyepelekannya. Padahal justru inilah segel terakhir takdir rejeki weton pahing. Barang ke-7. Catatan tulisan tangan niat rejeki. Bukan kertas sembarangan. Bukan tulisan asal-asalan. Melainkan tulisan tangan sendiri, yang keluar dari kesadaran penuh. Dalam primbon Jawa, tulisan tangan adalah pantulan langsung dari batin. Apa yang ditulis, itulah yang diikat ke dalam jalur hidup. Leluhur percaya, tulisan tangan memiliki daya lebih kuat daripada ucapan, karena ia melibatkan pikiran, perasaan, kesadaran, kejujuran diri, kalimat niat yang dianjurkan. Dengan izin Gusti Allah, rejekiku lancar, halal, berkah, cukup, dan membawa kebaikan seumur hidup. Tulislah dengan tenang. Jangan terburu-buru. Jika hati sedang panas atau emosi, tunda dulu. Karena niat yang ditulis dalam keadaan kacau akan mengikat kekacauan itu sendiri. Kenapa ini sangat penting untuk weton pahing? Weton pahing dikenal kuat, keras, dan penuh dorongan. Namun di balik itu, banyak pahing yang takut gagal lagi, takut kehilangan, takut dikhianati rejeki. Tanpa disadari, ketakutan itu ikut tertulis dalam hidupnya. Dengan menulis niat rejeki, weton pahing diajak berdamai dengan keinginannya sendiri. Mengakui bahwa ia pantas hidup cukup, pantas hidup tenang, dan pantas naik kelas tanpa rasa bersalah. Primbon menyebut tahap ini sebagai manunggal niat landalan. Niat dan jalan hidup mulai searah. Cara menyimpan menurut primbon. Lipat rapi simpan di dompet, lemari pribadi, kotak khusus bersama kunci atau benda rejeki lain. Jangan dibaca setiap hari dengan rasa cemas, cukup dibaca ulang saat hati goyah. Tulisan ini bukan untuk memaksa Tuhan, tetapi untuk meluruskan arah diri sendiri. Banyak weton pahing merasakan perubahan halus setelah menulis dan menyimpan niat ini, seperti hati lebih tenang menghadapi uang, tidak mudah panik saat rejeki seret, lebih percaya diri menerima peluang, tidak lagi merasa tidak pantas saat sukses. Primbon menegaskan, rejeki paling besar bukan uang, tapi kesiapan batin menerimanya. 7 barang ini bukan jimat, bukan pula jalan pintas kaya mendadak. Ia adalah tahapan menyadarkan weton pahing tentang dirinya sendiri, menenangkan energi, menjaga aliran, membersihkan sial, menguatkan aura, membuka pintu, mengikat niat. Jika kamu weton pahing dan hidupmu selama ini terasa berat, mungkin bukan karena nasibmu buruk, melainkan karena rezekimu sedang menunggu kamu siap sepenuhnya. Dan setelah segel terakhir ini terpasang, rejeki tidak lagi kamu kejar. Ia yang perlahan akan menemukanmu. Jika kamu merasa isi video ini kena di hati, jika kamu weton pahing dan pernah merasakan hidup yang berat tanpa tahu sebabnya, jangan abaikan pesan ini begitu saja. Klik tombol like sebagai tanda niat baikmu agar rejeki ikut dilancarkan.
Share video ini ke keluarga atau sahabatmu. Siapa tahu ini juga menjadi jalan kebaikan untuk mereka. Dan subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia primbon, weton, dan petunjuk leluhur yang akan kita bahas, yang mungkin belum siap kamu dengar hari ini, tapi akan kamu butuhkan suatu saat nanti. Ingat, percaya boleh, meremehkan jangan. Karena seringkali, rezeki datang setelah kita mau membuka hati. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga rezekimu lancar, halal, dan berkah.